Pak, sebelumnya saya akan menanyakan tentang awal berdirinya perusahaan Jasara Harja ini. Jasara Harja berdiri tahun 1961 pada tanggal 1 Januari. Terus, apakah perusahaan memberikan motivasi dan kompensasi seperti menaikkan gaji ataupun upah lembur? Jasara Harja memberikan kompensasi ya. Kompensasi itu dalam bentuk reward, kemudian ada yang namanya jasa produksi, kemudian ada kenaikan gaji juga secara berkala setiap tahun. Berarti dia dalam bentuk diklat ya Pak? Gimana? Diklat? Diklat? Ya, pelatihan. Oh, pelatihan ada di Jasara Harja itu. Pelatihan ada untuk kenaikan jabatan, ada juga untuk meningkatkan kompetensi. Nah, misalnya kita di bagian humas, setiap tahun itu ada diklat humas. Nah, kalau diklat untuk menaikan jabatan juga ada. Terus ada pelatihan untuk menggunakan peralatan di kantor atau untuk menjelaskan cara gimana dia kerjanya di sini gitu untuk karyawan baru. Oh, karyawan baru ya. Iya. Untuk karyawan baru itu nanti dia ada pemantapan di kantor pusat di Jakarta. Dan di situ nanti ada pendidikan, terus ada pendidikan ini juga fisik. Iya, ada outboundnya, terus ada diklatnya, terus nanti ada ujiannya, terus ada makalah yang dibuat. Berarti itu hanya untuk pegawai tetap atau honor? Pegawai tetap. Kita nggak ada pegawai honor, yang ada itu kontrak. Baik Pak, gitu saja Pak. Oke, makasih. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipu Sambonja dengan NPM 1805160231. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan audit. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tentang kondisi perusahaan. Perusahaan memiliki program perencanaan dan pengembangan karir pada karyawan. Yang kedua, program perencanaan dan pengembangan karir berlaku untuk semua karyawan. Yang ketiga, perusahaan belum memiliki supervisor khusus untuk perencanaan dan pengembangan karir. Yang keempat, perusahaan memiliki program penilaian kinerja untuk setiap karyawan. Yang kelima, perusahaan telah menetapkan standar penilaian terlebih dahulu. Yang keenam, kompensasi menarik dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. 8. Karyawan dilatih untuk menggunakan peralatan perlindungan kerja. Yang ke-9, setiap peralatan memiliki cara penggunaan petunjuk manual. Yang ke-10, tingkat perputaran karyawan rendah. Adapun kriteria yang dibutuhkan perusahaan, yang pertama ialah program perencanaan dan pengembangan karir kepada karyawan harus dapat mencakup semua karyawan dan memiliki supervisor khusus untuk penanganan perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Yang kedua, program penilaian kinerja karyawan harus dimiliki standar penilaian terlebih dahulu untuk dapat menilai karyawan secara objektif. Yang ketiga, untuk dapat menunjukkan perusahaan dan mendorong kinerja karyawan. Kompensasi yang diberikan harus dapat memberikan motivasi kepada karyawan. Yang keempat, guna meminimalisir kecelakaan yang terjadi, setiap perusahaan memiliki modul petunjuk penggunaan peralatan dan melakukan pelatihan sebelum bekerja atau penggunaan peralatan untuk perlindungan kerja. Adapun penyebabnya ialah 1. Dikarenakan perusahaan merasa belum membutuhkan supervisor khusus untuk perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Untuk sementara ini, perencanaan dan pengembangan karir dihandle oleh manajer di perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan memiliki program penilaian kinerja, tetapi standar
penilaian kerja menggunakan penilaian subjektif, yang artinya metode penilaian kinerja tidak memiliki standar penilaian kinerja perusahaan, dan manajer hanya menggunakan pendapat dan preferensi mereka sendiri. Akibatnya ialah tidak adanya supervisor dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan dapat membuat karyawan kesulitan dalam merencanakan dan mengembangkan karirnya. Bisa saja dalam penilaian manajer tidak objektif dalam melakukan pengembangan karir karyawannya, dan tentunya hal ini akan berakibat bagi karyawan, mulai dari karyawan tidak memiliki jenjang karir di perusahaan hingga perusahaan motivasi dalam bekerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda Akbar. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Kelemahan yang terjadi pada program perencanaan dan pengembangan karir karyawan yang tidak dipersiapkan dengan baik dan kurangnya tenaga khusus untuk menanganinya. Dan kedua, kelemahan yang terjadi pada penilaian kinerja yang subjektif dan berimbas pada perusahaan dan karyawan. Atas seluruh kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi, koreksi, atau langkah perbaikan yang diambil manajemen untuk memperbaiki masalah tersebut. Rekomendasi yang pertama adalah perusahaan harus merekrut dan mempersiapkan supervisor khusus untuk perencanaan dan pengembangan karir karyawan, agar para karyawan dapat dengan jelas melihat bagaimana jenjang karir dalam perusahaan dan meningkatkan motivasi karyawan agar dapat meraih karir yang cemerlang pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, perusahaan harus meninggalkan penilaian kinerja yang subjektif dan membuat standar penilaian yang objektif, sehingga penilaian kinerja dapat terukur dengan jelas dan tidak adanya kesalahan dalam penilaian kinerja karyawan, sehingga evaluasi penilaian kinerja pun dapat terlaksana secara efektif. Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi, jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, kami mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada program pengembangan SDM di masa yang akan datang. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program pelatihan karyawan di PT Jasara Harja Cabang Sumatera Utara untuk periode tahun 2021. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen program pelatihan karyawan, personalia yang bertugas dalam program pelatihan karyawan, dan aktivitas program pelatihan karyawan itu sendiri.